Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita dalam keadaan yang sehat ya. Berjumpa lagi bersama kami dalam acara Bincang Santai atau Binsan Jilid 2 periode 2024-2025. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, aku Atika Batis Arkana sebagai MC yang akan memandu Binsan kali ini. Pada Binsan kali ini, kita akan mengundang salah satu siswi dari SMA Negeri 108 Jakarta yang duduk di kelas 11. Di sini juga kita akan membahas hal yang mungkin tidak asing lagi di kalangan kita sebagai seorang pelajar dan murid, yaitu topik mengenai menghindari toxic friendship, tanda dan cara mengatasinya. Yang seperti kita tahu, toxic friendship itu hubungan pertemanan yang membuat seseorang merasa tidak didukung, selalu disalahkan, direndahkan, atau bahkan diserang dan segala hal buruk lainnya. Dan aku sudah bersama narasumber kita nih. Boleh kenalan dulu? Halo, nama aku Malika Rafa Amandia. Aku kelas 11A. Teman-teman semua, aku juga mau kasih tahu nih, kalau Malika ini juga aktif di ekstrakurikuler band SMA Negeri 108 Jakarta dan di bidang vokal. Baik, seperti yang sudah dijelaskan mengenai topik menghindari toxic friendship, tanda dan cara mengatasinya, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama ya. Malika, boleh ceritain sedikit dong tentang pertemanan di selama SMA, apa kesan yang paling kamu ingat? Oke. Jadi, waktu aku kelas 10 dulu, aku berharap aku punya banyak teman. Jadi, aku berinteraksi sama semua orang. Semua orang tuh aku sapa dengan harapan teman-temanku banyak. Bahkan, aku sampai mampir ke kelas lain. Terus, sampai akhirnya aku tuh ngerasa capek karena energi aku tuh kekuras. Aku ngerasa punya banyak teman, tapi tetap berasa kesepian karena benar-benar belum nemuin orang yang aku percaya banget. Sampai akhirnya ada anak baru, aku cobalah tuh kenalan, dan ternyata singkat cerita kita deket banget, satu ekskul bareng, kesukaannya sama. Terus kita juga janjian kelas 11 mau masuk ke kelas yang sama. Akhirnya naik kelas deh tuh kita jadi kelas 11 kan, di kelas yang sama, duduknya sebangku, terus apa-apa satu kelompok, pokoknya bener-bener deket. Karena saat ke kelas 11 kita ketemu lingkungan baru, mungkin dia ngerasa butuh suasana baru, jadinya ya interaksi lah tuh sama yang lain. Aku pun juga, aku interaksi sama yang lain, cuma emang deketnya sama satu anak ini. Aku ngerasa, wah spesial banget punya teman deket gitu. Tapi lama-kelamaan aku ngerasa teman deket aku nih kok mulai berubah ya, kayak udah jarang sama aku, lebih sering sama yang lain. Di situ aku ngerasa, nggak apa-apa deh, nanti juga lama-lama kayak normal lagi, kita bisa deket lagi kayak dulu. Tapi ternyata enggak. Nah di situ aku denial, aku ngekorin dia kemana-mana, dia bergaul sama siapapun walaupun aku nggak kenal, aku ikutin. Dan lama-lama aku ngerasa energi aku makin kekuras lagi kan. Aku coba berhenti dulu. Terus sebenarnya hal ini bikin aku kepikiran terus, kayak apa cuma aku yang ngerasa kita ini teman spesial, apa cuma aku yang ngerasa kita tuh benar-benar deket. Sampai akhirnya aku coba buat benahin diri aku sendiri, aku evaluasi, mungkin aku masih banyak kurangnya. Jadinya aku mencoba buat ya udah ikhlasin aja, lepasin aja, nanti juga lama-lama keadaan berbalik. Terus bener aja jadinya kita mulai renggang, ya nggak ada konflik yang serius juga sih, cuma emang jadi kurang deket aja. Pas itu sebenarnya ngerasa sedih karena banyak kenangannya juga kan, kayak sayang banget sih gitu.
akhirnya aku memutuskan buat ya udah keluar dari zona nyaman. Aku mulai fokus sama diri aku sendiri dulu. Awalnya tuh aku takut buat jadi orang yang apa-apa sendiri karena biasanya emang ditemenin terus kan. Aku takut buat mencoba hal baru, ngelakuin sesuatu, ngelakuin kegiatan dengan diri aku sendiri. Padahal hal itu sebenarnya gak terlalu dipeduli orang-orang, tapi aku terlalu takut dijudge kayak kok sekarang jadi gak punya teman dan lain-lain. Aku overthinking, tapi sebenarnya sendirian itu juga gak apa-apa kok. Dan aku akhirnya setelah banyak kejadian yang aku lalui, aku jadi mulai nemu passion aku di mana. Aku mulai nerusin hobi aku kayak menggambar, nyanyi, bermain gitar. Ya intinya aku ngelakuin kegiatan positif dan sambil me time juga gitu. Terus akhirnya aku bisa buat move on. Aku kenal sama teman baru yang bisa dibilang tuh mereka anak-anak yang teladan. Terus aku ikut kemotivasi juga jadinya karena mereka emang termasuk jajaran ranking paralel gitulah. Aku kayak wah keren banget mereka, aku juga pengen gitu jadi mereka. Karena emang lingkungan yang positif tuh ngebangun kita buat ikutan positif juga gitu. Kayak mereka rajin, fokus sama pelajaran, jarang tidur, jarang absen sekolah. Aku sebagai temannya jadi kalau mereka rajin, aku juga harus rajin gitu. Karena orang-orang nganggapnya pasti, wah ini dia kalau rajin pasti temennya rajin juga. Jadi kita keikutan positifnya gitu. Kalau menurut aku dari pengalaman aku itu sendiri, sebenarnya kita nggak usah maksain diri kita buat stay sama hal yang emang nggak mau stay sama kita gitu. Jadi ya udah, kalau dirasa kita udah mulai ditinggalkan, kita udah mulai nggak dianggap lagi, ya udah nggak apa-apa. Karena dunia nggak berputar di situ terus, pasti people come and go kan. Jadi sekarang aku kalau dulu itu setiap ditinggal teman nggak bisa tidur, aku overthinking. Sekarang aku merasa setelah melepaskan kejadian buruk itu, aku mulai bisa damai sama diri aku sendiri. Terus aku juga setiap kenal sama orang baru, aku menciptakan ruang di mana aku nggak berekspektasi lebih sama orang itu. Jadi ketika nanti emang kita ada problem, konflik, atau kesalahan yang bikin kecewa, aku udah nyiapin dari awal kalau aku tuh siap buat menghadapi ini gitu. Jadi ya gak apa-apa, kedepannya aku bakal berusaha lebih baik lagi dan semoga orang-orang yang baik juga datang ke aku. Pengalaman aku itu sebenarnya kalau aku bilang aku nyesel pernah seperti itu dulu, ya enggak juga, karena hal yang aku lalui itu bikin aku punya pengalaman yang bisa aku pelajarin. Oke, jadi teman itu juga bisa membawa impact yang besar juga bagi kita ya Maka. Nah, lanjut ya ke pertanyaan kedua. Menurut kamu apa sih arti friendship versi kamu sendiri? Oke, kalau menurut aku friendship, pertemanan itu harus timbal balik. Jadi kita sebagai teman harus sama-sama memberi dukungan, kepercayaan, dan juga pengertian. Gak cuma kita yang perlu didukung, gak cuma kita yang perlu dimengertiin, gak cuma kita yang diberi kepercayaan, tapi kita juga harus bisa belajar buat percaya sama orang lain, ngehargain orang lain, ngertiin, dukung, dan lain sebagainya. Jadi timbal balik itu nantinya bakal bikin pertemanan kita itu benar-benar berarti. Lanjut ke pertanyaan terakhir kita nih.
Kalau kamu ada teman yang sekarang sedang di dalam posisi terjebak dalam toxic friendship, kamu bakal kasih saran apa dan nasihat apa buat teman-teman SMA 108 yang nonton ini juga? Oke, kalau misalkan teman-teman ada yang struggle dalam pertemanannya saat ini, kalian gak usah takut karena lingkungan kalian itu gak cuma di masa sekarang. Kalian bakal ketemu orang-orang lebih banyak lagi, ketemu lingkungan yang lebih luas lagi, dan kalian yang lebih tahu diri kalian itu nilainya seperti apa. Jadi kalau misalkan kita nih, misalkan berteman berempat lah, tapi kita merasa kita ini orang yang paling ditinggalkan, sisanya bertiga terus kalian merasa padahal kalian nggak bikin salah apa-apa, udah selalu pengertian, tapi selalu ditinggalin terus. Itu artinya mereka emang bukan buat kamu. Kayak kamu harus nyari lingkungan yang benar-benar mau nerima kamu. Kayak berlian, kalau misalkan ditaruh di got juga bakalan tetap jadi berlian. Jadi kalau misalkan kalian ninggalin lingkungan yang toksik itu, orang-orang juga gak akan nganggap kalian buruk gitu, selama kalian emang gak ngelakuin kesalahan dan kalian yang lebih tahu diri kalian itu seperti apa. Jadi kalau untuk melepaskan mungkin awalnya sakit, tapi kedepannya kita gak akan merasa terbebani gitu. Kita akan lega karena udah berhasil ninggalin lingkungan yang toksik. Oke, berarti dapat disimpulkan juga jawaban dan pendapat dari Marika sendiri sangat bisa kita jadikan sebagai pelajaran dan untuk jangan sampai kita terjerumus ke dalam lingkungan pertemanan yang tidak baik ya. Dan juga ternyata teman itu memberikan impact yang besar bagi kehidupan kita di lingkungan sekolah. Baiklah teman-teman, itu semua adalah obrolan kita pada Binsan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa bertemu di Binsan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.